Pria ini baru saja terbangun setelah 15 tahun koma dan tak sadarkan diri. Semua orang di desa pun berbondong-bondong untuk mengetahui keadaan pria itu. Namun sayangnya setelah sadar dia malah merancu dan menjadi gila. Pria ini sepertinya sangat trauma dengan apa yang terjadi. Kepala desa pun masih penasaran dengan kejadian 15 tahun yang lalu. Ternyata 15 tahun yang lalu pria bernama Ling Xiao ini mewakili desanya untuk mengikuti sebuah turnamen kungfu. Dan pemenangnya akan diberikan hadiah berupa pembebasan bekerja di tambang permata yang dikuasai oleh keluarga Lei. Dan hal itu berlaku bagi seluruh desa. Ling Xiao memiliki jurus tinju api yang sangat melegenda. Dia dapat mengalahkan lawannya dengan sangat mudah dengan tinju api miliknya. Selain Ling Xiao, ada juga seorang pendekar pedang bernama Luo Xiang. Mereka berdua pun akhirnya dapat memenangkan turnamen kungfu tersebut. Dan keduanya pun menjadi pahlawan bagi desa masing-masing. Semua orang pun berteriak untuk mereka, termasuk Lindong, yang tak lain adalah putra dari Ling Xiao. Semua orang nampak gembira karena sebentar lagi mereka akan bebas dari perbudakan. Dan untuk mengambil hadiah tersebut mereka harus berhadapan langsung dengan Lei Bo. Dia adalah pemimpin dari keluarga Lei. Namun ternyata kedua orang ini dijebak. Ternyata Lei Bo sengaja memisahkan orang terkuat dari desa mereka masing-masing agar tidak ada yang berani melawan keluarga Lei lagi. Lei Bo kemudian menyerang menggunakan petirnya. Namun sayangnya pendekar pedang itu terkena serangannya karena dia tidak siap. Hingga akhirnya orang itu pun langsung tewas. Mengetahui jika sahabatnya itu telah tewas, Ling Xiang pun sangat marah dan dia pun kemudian mengeluarkan tinju apinya. Dia pun menyerang Lei Bo entah menang ataupun kalah. Namun ternyata Lei Bo sudah mempersiapkan semuanya. Dia menyegel kekuatan dari Ling Xiao, sehingga membuat Ling Xiao tidak berkutik dan kemudian tubuh Ling Xiao diikat oleh rantai. Setelah Ling Xiao tidak bisa bergerak, Lei Bo kemudian mengeluarkan petirnya yang sangat besar dan kemudian menyerahkan tubuh Ling Xiao yang sudah tidak berdaya ke keluarganya. Semua warga desa pun kaget mengapa Ling Xiao yang tadinya sehat kini muncul dengan penuh luka dan tidak sadarkan diri. Putra dari Lei Bo pun kemudian keluar dan dia berkata jika hadiah dari Ling Xiao telah diserahkan. Warga desa tidak terima jika pahlawan mereka disakiti seperti ini, sehingga terjadilah kericuan di tempat itu. Para warga pun segera mendatangi tubuh Ling Xiao dan harapan para warga untuk bebas dari perbudakan pun sepertinya tidak mungkin terjadi. Lindong yang saat itu masih kecil tidak tahu jika ayahnya dicurangi oleh keluarga Lei. Keluarga Lei hanya memberikan 100 batu permata dan nilainya hanya setara 1 bulan seperti Ling Xiao bekerja. Selain itu keluarga Luo juga menanyakan di mana Luo Kang berada. Mereka tidak tahu jika Luo Kang telah mati di tangan Lei Bo. Namun putra dari Lei Bo tidak menjawab perkataan mereka dan hanya pergi berlalu begitu saja. Kepala desa yang tidak terima langsung menyerang pria itu. Namun sayangnya pria itu mengeluarkan petir dan kepala desa pun mengurungkan niatnya karena dia tahu dia tidak akan menang. Kira-kira gimana lanjutan ceritanya? Tetap di snack video untuk part selanjutnya.